Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadini dengan NIM 3321058. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur pasar. Materi yang pertama yaitu tentang konsep struktur pasar. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah yang banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dan produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Kemudian perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata, berbeda dengan situasi pasar persaingan tidak sempurna yang masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian produk yang dijual sifatnya sama atau homogen, sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna, penjual menawarkan produk berbeda-beda atau heterogen. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau price taker. Sementara dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk atau price maker. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Kemudian barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Selanjutnya faktor produksi bergerak bebas. Kemudian terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang terakhir produsen bebas keluar masuk. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna adalah memberikan harga barang secara logis, sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar, sehingga jenis pasar ini terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian, sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomi semakin lebih sehat dan bergairah. Namun, karena barang yang dijual bersifat homogen, hal itu menjadi salah satu titik kelemahan dari pasar jenis ini. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.